Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, menanam tanaman buah dalam pot sudah lama dilakukan oleh orang-orang. Setelah besar, biasanya tanaman dipindahkan ke lahan. Namun, tabulam pot baru menjadi tren karena kini dianggap indah. Dan bila dibisniskan, hasilnya pun sangat memuaskan. Tabulam pot bisa menjadi solusi bagi yang ingin berkebun di lahan sempit. Dengan memanfaatkan lahan yang tidak luas, beberapa jenis tanaman bisa ditempatkan dalam lokasi yang berdekatan. Selain itu, hampir semua jenis tanaman buah-buahan bisa ditanam dalam pot. Nah, pada kesempatan kali ini, Taman Inspirasi akan membahas tentang cara budidaya petai dalam pot. Seperti kita telah ketahui pada tabulam pot, air dan pupuk dapat diserap sampai 80%. Sedangkan pada tanaman biasa, air dan pupuk bisa menyebar ke sekitar tanaman. Peluang usaha budidaya petai sebenarnya sangat menjanjikan. Hanya saja, saat ini jarang diketahui oleh kebanyakan orang. Padahal, jika dikalkulasikan per satu pohon, bisa panen buah yang sangat banyak. Dan kita tahu, harga petai itu lumayan mahal. Budidaya tanaman petai merupakan ladang bisnis yang baik karena satu pohon saja bisa menghasilkan ratusan buah. Jika dikonsumsi, aroma baunya akan tinggal di mulut yang membuat tidak percaya diri. Namun, rasa baunya tidak menjadi masalah karena rasanya memang nikmat, menjadikan nafsu makan menjadi naik. Petai merupakan tanaman tahunan yang berasal dari suku Fabaceae atau polong-polongan. Tanaman petai dapat tumbuh hingga ketinggian 20 meter. Daunnya majemuk dan tersusun sejajar. Bunganya muncul di bagian dekat ujung ranting. Buah petai besar, memanjang dan bertipe buah polong. Dalam satu bonggol, terdapat sekitar belasan buah petai berwarna hijau, dan buah tersebut dilapisi oleh selaput berwarna putih kehijauan atau coklat terang. Buah petai akan mengering jika masak dan melepaskan biji-bijinya. Berikut ini adalah cara budidaya petai. Memilih bibit petai yang berkualitas. Untuk mendapatkan bibit petai, bisa kita melakukan pembibitan dengan penyemaian biji, yaitu menggunakan cara generatif, ataupun bisa dari cara vegetatif, yaitu dengan menggunakan okulasi. Namun yang paling banyak digunakan adalah melalui cara okulasi, karena dengan cara tersebut, tanaman petai akan lebih cepat berbuah. Berikut ini adalah cara mengokulasi tanaman petai. Siapkan batang bawah hasil semai biji atau dari tanaman petai yang tumbuh liar. Kemudian masukkan ke dalam polybag semai. Carilah tunas dari tanaman petai yang telah berbuah. Sayat batang hasil semai tersebut dengan ukuran tertentu. Kulit tunas yang berasal dari tanaman induk petai disayat juga dengan ukuran yang sama. Kemudian tempelkan sayatan tunas dengan semaian bawah, lalu ikat dengan tali. Jika teman-teman belum paham dengan masalah pembibitan, bibit petai bisa didapatkan di toko bibit sekitar tempat tinggal teman-teman semuanya. Perlu diperhatikan dalam pemilihan bibit, sebab kondisi bibit akan berpengaruh pada kelangsungan tumbuh tanaman petai di kemudian hari. Bibit petai harus benar-benar sehat, bebas dari penyakit, berdaun hijau segar dan tidak layu, berbatang kokoh tidak kering, dan pilih juga bibit dengan percabangan yang rindang. Media tanam. Tanaman petai akan tumbuh subur pada lahan dengan ketinggian 10-800 meter dari permukaan laut. Supaya tanaman petai bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan, tentu area tanam perlu dibersihkan dari rumput liar di sekitar bakal tanam. Tanah yang cukup gembur dan kaya dengan bahan organik, serta mendapatkan sinar matahari langsung. Hal yang harus diperhatikan jika Anda tertarik untuk menanam petai dalam pot, diantaranya adalah gunakan pot yang berukuran cukup besar, karena tanaman petai akan tumbuh membesar dan membutuhkan banyak nutrisi untuk pertumbuhan.
Pilihlah pot yang berukuran 40 cm dengan tinggi 45 cm. Untuk media tanam, siapkan tanah dan tambahkan kompos atau pupuk kandang yang sudah difermentasi. Ditambahkan sekam dan aduk merata serta istirahatkan sampai 2 hingga 3 hari. Proses penanaman. Bibit berumur 6 bulan sudah siap untuk dipindahkan. Pilih bibit dengan daun yang tua. Jangan tanam bibit pada saat bibit bertunas muda. Buka keranjang atau polybag pembungkus tanah bibit, hati-hati jangan sampai tanah menjadi pecah. Tanam bibit dan timbun dengan media yang sudah disiapkan, lalu padatkan. Penimbunan jangan sampai menutupi bekas okulasi, karena bisa mengakibatkan jamur. Terakhir, siram tanah agar pori-pori tanah rapat, supaya tidak terjadi penguapan. Lalu, posisikan bibit tegak lurus, jangan sampai miring ketika ditutup oleh media tanam. Memasang anjir. Pemasangan anjir sangat dianjurkan pada tanaman petai yang baru kita tanam. Anjir berfungsi sebagai penyokong supaya tanaman tidak mudah terganggu dari lingkungan, atau tanaman menjadi mudah patah. Anjir bisa kita buat sendiri dari bambu dengan ukuran disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Pemupukan rutin. Setelah tanaman berumur 4 bulan, lakukan pemupukan dengan pupuk kandang. Caranya dengan menggali tanah di sekitar tanaman, lalu memasukkan pupuk dan menimbunnya di tanah. Pemupukan secara rutin sangat dibutuhkan oleh tanaman petai, karena unsur hara pada media tanam terus diserap dan lama-kelamaan akan terkuras. Maka, untuk memulihkan kesuburan tanah, dilakukan pemupukan secara rutin. Merangsang munculnya bunga dan juga buah. Petai termasuk tanaman yang lumayan lama untuk menghasilkan buah. Dari hasil okulasi tanaman petai akan menghasilkan buah pada umur 4-5 tahunan. Maka pertumbuhannya perlu kita aplikasikan juga hormon perangsang buah. Perawatan. Selain aplikasi pemupukan, perawatan lain yang akan menunjang tanaman petai tumbuh secara baik seperti rajin menyiramnya 1-2 kali sehari. Namun yang perlu diperhatikan adalah kelembapan pada tanahnya. Pemangkasan juga harus rutin tiap 3 bulan sekali agar menghasilkan tajuk-tajuk baru untuk merangsang tanaman petai cepat berbuah. Pemangkasan juga menghindarkan tanaman dari serangan hama penyakit. Semprotkan juga pestisida secara berkala untuk menghindarkan dari serangan hama tanaman. Tujuan dari pemangkasan adalah untuk memperpendek tanaman supaya mudah dalam memanen. Kemudian juga mengatur keseimbangan karbohidrat dan juga nitrat pada tanaman agar dapat berbuah. Kemudian lakukan pula pergantian pot setiap 2 tahun sekali, karena tanaman petai ini cepat tumbuh besar, sehingga membutuhkan pot yang lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, lakukan pula pergantian media tanam agar nutrisi tanaman tetap terjaga. Jangan lupa pula untuk melakukan pembungkusan buah petai sedari dini, agar petai terbebas dari lalat buah. Tanaman petai yang baik akan berproduksi setelah berumur sekitar 3-4 tahun, atau maksimal mencapai 5 tahun. Sehingga tanaman petai sudah bisa dipanen. Nah, Sobat Taman Inspirasi, itu tadi cara budidaya petai dalam pot. Pada intinya, menanam di dalam pot itu bisa saja dilakukan pada buah apapun. Tapi, harus dilihat pula secara tepat kondisi tanamannya. Seperti tanaman petai ini yang bisa tumbuh mencapai 20 meter. Bukan tidak mungkin, hanya saja kemungkinannya untuk bisa dibudidayakan dalam pot memang tidak sebaik tanaman buah yang lain. Nah, cara yang tepat pun dengan mengokulasikan atau sambung pucuk dengan tanaman petai yang tidak terlalu tinggi, seperti petai Cina yang masih satu genus. Baiklah Sobat Taman Inspirasi, itu tadi sedikit ulasan dari Taman Inspirasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar di dalam aktivitas kita selalu mendapat ridho darinya. Jangan lupa untuk like, komen,
share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat dan juga inspiratif dari Taman Inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.